Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berkesempatan bertemu dengan Fadlizon yang sudah sangat dikenal. Beliau beberapa hari ini berkunjung ke Bosnia dan kita ingin mendapatkan info bagaimana pesan dan kesan beliau dan apa manfaat yang dapat diambil setelah Pak Fadlizon ini berkunjung ke Bosnia. Mungkin dua pertanyaan itu yang silakan Pak Fadlizon. Terima kasih Pak Mahendra. Alhamdulillah saya beserta delegasi dari BKSAP DPR RI melakukan satu diplomasi parlemen ke Bosnia Herzegovina dalam rangka untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Bosnia sekaligus kedua parlemen. Saya sendiri ini yang kali kedua saya datang, dulu 10 tahun yang lalu kira-kira. Tapi kali ini saya bertemu dengan jajaran parlemen, kemudian kami juga bertemu dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan imam dari Masjid Istiqlal, yang merupakan masjid sumbangan dari masyarakat Indonesia yang berada di Sarajevo. Dan saya kira itu salah satu monumen persahabatan antara Indonesia dengan Bosnia yang sangat penting, karena Indonesia dan masyarakat Indonesia ketika perang Bosnia tahun 92-95 kita tentu saja mendukung masyarakat Bosnia dan kita mengutuk, mengecam berbagai kekejian, kekejaman, kebiadaban dari pasukan Serbia ketika itu, yang memang melakukan satu ethnic cleansing atau pemusnahan etnis dan genosida. Dan kita juga saksikan, kita berkunjung ke Srebrenica, di mana di sana ada 8.372 syuhada yang wafat dan masih ada ribuan yang masih belum ditemukan. Kemudian juga ke tempat tunnel ketika masyarakat di Sarajevo bisa lalu lalang di sana, lalu ke makam Alija Izetbegovic, seorang pemimpin presiden pertama dari Bosnia yang pernah berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun 95. Nah, kita menyampaikan bahwa Indonesia juga sebuah negara yang majemuk dari sisi agama, dari sisi budaya, etnis, dan seterusnya. Dan tentu harus ada perekatnya. Nah, Bosnia ini saya kira masih belum selesai proses melakukan satu nation building mereka, karena terdiri dari 3 etnis besar, etnis Bosnia, etnis Serbia, dan Kroasia, yang masing-masing kelihatannya masih mengedepankan kepentingan dari etnis masing-masing. Itu pesan saya, Pak Mahendra. Apalagi Pak Mahendra sudah lama di sini. Nah, saya kira Indonesia bisa memberikan semacam sebuah pelajaran dari sejarah, lesson learned, bahwa kita termasuk negara yang relatif mampu mempersatukan perbedaan yang begitu banyak, dari berbagai sisi, termasuk bahasa. Kemudian manfaat dari dengan melihat keadaan Bosnia saat ini, manfaat apa yang bisa diperoleh bagi Indonesia? Banyak pelajaran yang berharga dari Bosnia ini, bahwa sebuah bangsa yang majemuk itu kalau dipimpin oleh pemimpin yang kuat, waktu itu di zamannya Tito, memang bisa bersatu, meskipun mungkin dengan cara militer, dengan cara yang otoritarian gitu ya. Tapi begitu Josip Broz Tito sudah tidak ada, pecah. Nah, kita melihat bahwa Yugoslavia ini ada 6 tadinya negara bagian, pecah menjadi 6 negara, bahkan 7 negara. Kemudian tidak lama kemudian kita menyaksikan di tahun 91 Uni Soviet yang begitu kuat juga pecah dari satu kekuasaan yang besar menjadi 15 negara republik. Nah, ini jangan sampai Indonesia yang kita cintai mengalami peristiwa semacam ini, disintegrasi, karena harga yang dibayar itu terlalu mahal. Perang saudara di Bosnia ini memakan korban jiwa kurang lebih 200.000 orang. Banyak wanita, anak-anak, dan bahkan masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi korban. Kita menyaksikan di Srebrenica footage ketika itu, dan
pemimpin-pemimpin yang tidak bijak yang melakukan ethnic cleansing seperti Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic, yang sudah dihukum melakukan satu kejahatan kemanusiaan. Dan ini menurut saya satu pelajaran yang tidak boleh terjadi di Indonesia karena korbannya bisa sangat banyak. Ini negara termasuk yang relatif penduduknya sebenarnya di daerah Balkan ini, Yugoslavia relatif kecil dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Itu saja korbannya bisa ratusan ribu. Iya, bagaimana Indonesia? Ini adalah manfaat yang kita petik. Sekaligus juga kita menyampaikan kepada parlemen kira-kira kerjasama yang bisa kita lakukan ke depan, dimulai mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Kita berharap akan ada pertukaran perdagangan, ya. Mereka katanya menghasilkan daging-daging yang bermutu, yang berkualitas. Nah, kita memang memerlukan itu. Dari Indonesia juga kita banyak yang bisa kita berikan ke sini, kopi, teh, dan jadi kesan saya dari sisi perdagangan pertanian lebih menarik. Begitu juga dari sisi pertahanan. Mereka cukup ahli di bidang persenjataan karena dulu 80% kalau tidak salah pabrik-pabrik senjata berada di Bosnia, dan kita saksikan juga bahkan bunker dari Tito ada di Bosnia. Kita menyaksikan banyak pabrik-pabrik persenjataan dan munisi ada di Bosnia. Ini juga bisa menjadi satu potensi kerjasama ke depan. Kita juga berharap nantinya dari sisi pariwisata, orang Bosnia bisa ke Indonesia, Indonesia bisa ke Bosnia. Kita sudah memberikan bebas visa dari tahun 2016 atau 2017. Kita berharap ada timbal balik atau reciprocity. Bosnia juga membebaskan visa. Saya yakin banyak orang Indonesia ingin tahu sejarah di sini karena di sini banyak aulia. Nah, yang kita kunjungi di tempat ini sekarang. Ini adalah Muhammad Buhari Sari Saltuk, ya, salah seorang darwis, mungkin mursyid ya, seorang mursyid yang sangat awal datang ke wilayah Bosnia Herzegovina ini dan mempunyai turunan langsung atau ijazah dari Bahauddin Naqsabandi, dari Rumi dan sebagainya, dan juga dari mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tarekat di sini tarekat Alwatiyah, Rufaiyah, dan juga Qadiriyah dan Naqsabandiyah, yang juga banyak pengikutnya di Indonesia. Di Indonesia juga jutaan orang yang mengikuti tarekat ini, dan salah satu pendekatan tasawuf adalah cara mendekatkan kita kepada Allah, tauhid, ya, dan ini yang sangat penting. Terima kasih. Satu lagi Pak, jadi banyak orang Indonesia beranggapan kesan pertama bahwa Bosnia itu tidak aman dan artinya sebagai wilayah konflik. Dengan kehadiran Pak Fadlizon, bagaimana melihatnya? Ya, saya kira Bosnia relatif aman. Bahkan nyaman. Gitu ya. Ya, tentu di bulan-bulan tertentu ya. Kalau bagi masyarakat Indonesia di bulan musim dingin mungkin sangat dingin. Tapi di bulan Mei seperti ini relatif sangat aman dan nyaman. Tidak terlalu banyak kejahatan yang minor gitu ya. Misalnya seperti pencopet dan sebagainya, walaupun tetap ada pasti. Ya. Tetapi salah satu yang mempunyai, saya kira bagi masyarakat Indonesia menarik itu adalah masyarakat Bosnia juga mayoritas beragama Islam. Ya, kalau tidak salah mungkin sekitar 50% lebih ya. Selebihnya adalah Ortodoks dan Katolik dan mungkin agama lain. Jadi ada sentimen juga di masa lalu ketika perang Bosnia kita banyak ikut bersimpati dan juga berpihak kepada Bosnia seperti yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu historical capital, modal sejarah. Selain juga modal kesamaan, mungkin karena agama dan lain-lain. Dan juga yang luar biasa bagi saya pribadi, perpustakaannya luar biasa. Gazi Husreb Bey itu di Kota Tua menyimpan manuskrip tua. Yang tertua itu
Ihya Ulumuddin Iya. ya, yang dibuat tahun 1105 ketika Al-Ghazali masih hidup. Kemudian ada manuskrip Al-Quran yang jumlahnya ribuan, Iya. ya, puluhan ribu bahkan. Ya, saya kira itu khazanah intelektual dan warisan intelektual Islam yang luar biasa yang masih terjaga, dan perpustakaan itu dibangun pada zaman masa Utsmani, Iya. Ottoman pada tahun 1537 537. tepatnya. Iya. Saya juga melihat museum ya, di sana memang satu museum jadi 3 museum, Iya. etnologi, arkeologi, dan Iya, natural natural. history. Tetapi ada satu buku yang sangat penting yang bernama Haggadah. Iya. Dan buku itu merupakan artefak penting bagi agama Yahudi. Tapi bagaimana buku itu diselamatkan oleh Iya. orang Islam, itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat toleran. Tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan. Padahal buku itu dibuat tahun 1350 Masehi. Iya. Dan ketika terjadi pengusiran terhadap orang Yahudi, terhadap orang Islam, di Spanyol ada yang disebut sebagai Spanish Inquisition, atau pogrom ya. Iya. Kalau nggak salah istilah lain itu pengusiran oleh Isabel Kapinan. Yahudi Sephardic. Iya. Jadi orang Yahudi itu justru yang menyelamatkan adalah orang Islam, baik di Maroko termasuk di wilayah Balkan ini, Iya. di Bosnia. Dan akhirnya ditemukanlah buku itu yang asli dan sangat unik. Kemudian dalam perang Bosnia pun itu buku diselamatkan. Jadi bagi umat Yahudi buku itu sangat penting karena memuat berbagai gambar-gambar yang menggambarkan kejadian alam, Iya. dan seterusnya dari masa-masa kenabian Nuh dan Iya. Noah, Iya. sampai Nabi Musa. Jadi itulah contoh bagaimana Islam sangat menghargai peradaban. Dan kita sangat sayangkan kalau sekarang Zionis Israel, Yahudi gitu ya, melakukan justru perusakan terhadap artefak Islam. Islam, situs-situs Islam yang sangat penting, yaitu dalam hal ini adalah Al-Quds, Masjid Al-Aqsa ya, yang saya kira bagi umat Islam itu sangat penting. Jadi kita bisa menilai sendiri siapa sebetulnya yang toleran, siapa yang tidak toleran, siapa yang menghargai budaya dan peradaban, dan siapa yang sebetulnya tidak menghargai budaya dan peradaban. Ya. Demikian, terima kasih Pak Fadlizon sudah berbincang. Ya, demikian perbincangan kami saya dengan Fadlizon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.